Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat tercinta. Alhamdulillah, kita dipertemukan lagi. Sebelum mulai, mari bersama-sama kita bersolawat untuk Nabi Muhammad SAW. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar kita bisa terus berbagi ilmu. Tinggalkan juga komentar ya, karena saya sangat menghargainya. Semoga bermanfaat. Sunan Gresik, atau yang lebih dikenal dengan nama Syekh Maulana Malik Ibrahim, adalah salah satu tokoh yang sangat penting dalam sejarah perkembangan Islam di Indonesia, khususnya di Pulau Jawa. Nama beliau menjadi simbol keteladanan dakwah yang penuh hikmah, keteguhan iman, dan kasih sayang terhadap umat. Maulana Malik Ibrahim bukan hanya seorang ulama besar, tetapi juga seorang pedagang, pemimpin sosial, dan tokoh penting dalam sejarah Wali Songo yang menyebarkan ajaran Islam di Jawa. Beliau adalah figur yang membawa dakwah Islam dengan cara yang sangat damai, tanpa kekerasan, serta menunjukkan pentingnya menjaga hubungan harmonis dengan budaya lokal. Syekh Maulana Malik Ibrahim lahir di Kashan, sebuah kota di Persia, sekarang Iran, yang pada masa itu menjadi pusat peradaban dan ilmu pengetahuan. Kashan juga dikenal sebagai tempat kelahiran Salman Al-Farisi, sahabat Nabi Muhammad SAW yang sangat cerdas dan memiliki peran besar dalam sejarah awal Islam. Dengan latar belakang kelahiran dari tanah yang kaya akan peradaban ini, Maulana Malik Ibrahim membawa pengaruh besar dalam penyebaran Islam di Nusantara, yang tidak hanya memiliki garis keturunan yang mulia dari Ahlul Bait, keluarga Nabi. Maulana Malik Ibrahim juga memiliki pendidikan agama yang mendalam dan pengetahuan luas dalam berbagai bidang. Hal inilah yang menjadikannya sangat dihormati oleh umat Islam, terutama di Tanah Jawa, tempat beliau menjalankan dakwah. Sekitar tahun 1371 Masehi, Maulana Malik Ibrahim memulai perjalanan panjang menuju Nusantara, yang pada waktu itu dikenal dengan kepulauan yang terdiri dari berbagai kerajaan dengan beragam agama dan tradisi. Beliau berlayar melalui jalur perairan dengan tujuan utama untuk menyebarkan Islam dan memperkenalkan nilai-nilai kehidupan yang lebih baik, penuh kedamaian, dan kasih sayang. Setelah tiba di Gresik, sebuah pelabuhan strategis di pesisir Jawa, beliau langsung menghadap Raja Majapahit, Prabu Brawijaya, untuk meminta izin agar dapat menyebarkan dakwah Islam di wilayah kekuasaannya. Meski berbeda keyakinan, Raja Brawijaya menyambut kedatangan beliau dengan baik dan bahkan memberinya kedudukan penting sebagai Syah Bandar atau Kepala Pelabuhan Gresik. Pemberian jabatan ini mengukuhkan posisi Maulana Malik Ibrahim sebagai tokoh yang sangat berpengaruh dalam masyarakat pesisir, baik dalam aspek sosial maupun ekonomi. Sebagai Syah Bandar, Maulana Malik Ibrahim memiliki kesempatan untuk menyebarkan ajaran Islam melalui perdagangan. Sunan Gresik menggunakan metode yang sangat bijaksana dalam berdakwah. Sebagai seorang pedagang, beliau memanfaatkan posisi strategisnya di pelabuhan untuk melakukan pendekatan kepada masyarakat tanpa menonjolkan perbedaan agama, tetapi lebih menekankan pada nilai-nilai universal yang terkandung dalam ajaran Islam, seperti kejujuran, adil dalam berbisnis, dan kepedulian terhadap sesama. Dengan berdagang di tempat terbuka yang banyak didatangi orang, beliau mengenalkan Islam sebagai agama yang penuh kasih, yang dapat memberikan solusi bagi permasalahan sosial yang dihadapi masyarakat. Dalam setiap transaksi yang dilakukan, Sunan Gresik menanamkan nilai-nilai integritas dan kejujuran, yang membedakannya dari banyak pedagang yang hanya mengejar keuntungan materi. Hal ini membuat dakwah Islam yang dibawa oleh beliau diterima dengan sangat baik oleh masyarakat, karena mereka merasa bahwa ajaran Islam dapat memberikan kedamaian dan keadilan bagi kehidupan mereka. Metode dakwah melalui perdagangan ini juga sangat efektif, karena Maulana Malik Ibrahim tidak hanya mengajarkan Islam melalui kata-kata, tetapi juga melalui tindakan nyata dalam kehidupan sehari-hari. Ia berhasil menunjukkan bahwa agama bukan hanya tentang ritual ibadah, tetapi juga tentang bagaimana kita hidup berdampingan dengan sesama manusia dalam masyarakat yang adil dan harmonis. Keberhasilan dakwah beliau di Gresik semakin memperlihatkan bahwa pendekatan dakwah yang penuh hikmah dapat membawa perubahan besar dalam masyarakat,
tanpa harus memaksakan suatu ajaran. Prabu Brawijaya, yang pada awalnya belum tertarik dengan Islam, akhirnya mulai memeluk agama ini setelah melihat kejujuran, kebijaksanaan, dan ketulusan hati yang dimiliki oleh Maulana Malik Ibrahim. Keterbukaan Raja Majapahit terhadap dakwah Islam menunjukkan bahwa pendekatan yang damai dan penuh kasih sayang dapat melintasi batas-batas agama dan budaya serta membuka pintu bagi kemajuan umat manusia. Setelah berhasil dengan dakwahnya melalui perdagangan, Sunan Gresik kemudian melanjutkan dakwahnya dengan mendirikan pesantren di Desa Gapura. Pesantren ini menjadi pusat pendidikan Islam yang sangat penting di wilayah Majapahit pada masa itu. Sunan Gresik mengadaptasi pola pendidikan yang sudah ada sebelumnya di Tanah Jawa, seperti sistem biara dan asrama yang digunakan oleh para pendeta Buddha, dan mengubahnya menjadi pusat pendidikan agama Islam yang melahirkan banyak ulama dan dai. Di pesantren ini, beliau mengajarkan nilai-nilai Islam yang tidak hanya terbatas pada teori agama, tetapi juga pada praktik kehidupan sehari-hari. Maulana Malik Ibrahim memahami bahwa untuk membangun masyarakat yang kuat, tidak cukup hanya dengan memberi pengajaran agama, tetapi juga dengan mendidik para pemimpin masa depan yang dapat membawa perubahan positif bagi umat Islam di Nusantara. Selain dikenal sebagai seorang pendakwah yang bijaksana dan seorang pendidik yang mumpuni, Sunan Gresik juga memiliki karomah atau keistimewaan spiritual yang luar biasa. Salah satu karomah beliau yang sangat terkenal adalah peristiwa ketika beliau mengubah beras menjadi pasir. Peristiwa ini terjadi setelah seorang saudagar kaya menolak memberikan segenggam beras kepada fakir miskin yang kelaparan dan malah berbohong dengan mengatakan bahwa tumpukan karung di rumahnya berisi pasir. Dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sunan Gresik berdoa dan tumpukan beras tersebut benar-benar berubah menjadi pasir. Saudagar yang tamak itu merasa sangat menyesal dan akhirnya berlutut memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kejadian ini menjadi salah satu kisah yang paling dikenang dalam sejarah dakwah Sunan Gresik, yang menunjukkan bagaimana beliau mengajarkan pentingnya berbagi dan kejujuran dalam hidup. Yang karomah lain yang sangat terkenal adalah ketika Sunan Gresik memohon agar hujan diturunkan di tengah musim kemarau yang panjang. Masyarakat Gresik yang sudah kehausan akan hujan sangat bergantung pada doa beliau. Dalam keadaan yang sangat kritis tersebut, doa beliau dikabulkan dan hujan pun turun dengan deras. Peristiwa ini semakin memperkuat keyakinan masyarakat terhadap kewalian beliau dan semakin memperkokoh kedudukan Sunan Gresik sebagai salah satu tokoh yang sangat dihormati. Banyak orang datang untuk berobat kepadanya, tidak hanya karena beliau seorang ulama, tetapi juga karena beliau dikenal mampu menyembuhkan berbagai penyakit yang dialami oleh masyarakat, baik penyakit fisik maupun batin. Selain itu, Sunan Gresik juga dikenal karena kemampuannya dalam menyelesaikan masalah-masalah sosial yang terjadi di masyarakat. Salah satu masalah yang sering terjadi pada waktu itu adalah ketidakadilan sosial yang melanda banyak masyarakat, terutama para fakir miskin. Dengan bijaksana, Sunan Gresik menggunakan kekuasaannya sebagai syah bandar dan pendidik untuk menyelesaikan masalah-masalah ini. Beliau sering memberikan solusi yang adil bagi mereka yang menderita, serta mengajarkan umat untuk hidup sederhana, berbagi, dan tidak tamak terhadap harta dunia. Kepedulian beliau terhadap kesejahteraan umat sangat besar, dan hal ini menjadikannya sebagai tokoh yang sangat dihormati oleh semua kalangan. Warisan dakwah Sunan Gresik tidak hanya sebatas pendidikan dan ajaran agama, tetapi juga dalam hal sosial dan ekonomi. Beliau mendirikan Baitul Mal, sebuah lembaga untuk mengelola zakat, infak, dan sedekah yang digunakan untuk membantu mereka yang membutuhkan. Lembaga ini menjadi cikal bakal sistem pengelolaan dana sosial di masyarakat Islam di Nusantara yang sangat penting untuk mewujudkan kesejahteraan umat. Selain itu, pesantren yang beliau dirikan di Desa Gapura telah melahirkan banyak ulama yang kemudian menyebarkan ajaran Islam di seluruh Jawa dan Nusantara. Karomah-karomah yang dimiliki oleh Sunan Gresik, seperti mampu mendatangkan hujan, menyembuhkan penyakit, serta memberikan ampunan kepada saudagar yang tamak, menjadi bukti betapa besar kekuatan doa seorang wali Allah dan betapa pentingnya hubungan spiritual antara seorang hamba dengan Tuhannya.
Sunan Gresik wafat pada tahun 1419 Masehi dan dimakamkan di Desa Gapura Sukolilo, Gresik, Jawa Timur. Makam beliau hingga kini menjadi salah satu tempat ziarah yang sangat dihormati oleh umat Islam di Indonesia. Mencungkup makamnya yang berarsitektur Jawa menjadi simbol penghormatan terhadap beliau yang telah memberikan begitu banyak manfaat bagi masyarakat Jawa. Kehadiran beliau di bumi Nusantara telah memberi dampak besar bagi masyarakat, tidak hanya dalam hal agama, tetapi juga dalam aspek sosial, ekonomi, dan budaya. Warisan dakwahnya yang penuh kasih sayang, kebijaksanaan, serta keteladanan hidup menjadi contoh nyata bagi umat Islam di Indonesia dan di seluruh dunia. Alhamdulillah, kita telah sampai di akhir video. Semoga apa yang telah kita bahas bermanfaat dan bisa menjadi amal jariah untuk kita semua. Jangan lupa untuk terus menjaga ukhuwah dan berbagi kebaikan. Jika kalian merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Dan tentunya, tinggalkan komentar di bawah agar kita bisa terus berdiskusi dan belajar bersama. Terima kasih sudah menonton. Semoga Allah selalu memberikan kita hidayah dan rahmat-Nya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.